untuk melihat, untuk bisa memprediksi adanya redundancy, adanya down dan seterusnya. Tujuannya ya again kembali lagi yang seperti Ibu Herlin bilang, tujuannya itu adalah mengurangi power consumption, efisiensi. Tujuannya. Podcast Nusantara adalah persembahan dari Nusantara Data Center Academy yang memiliki visi untuk menumbuhkan talenta digital yang berkompeten di dalam industri data center. Oke, nah sekarang kita mau ngomongin yang ringan nih Bu Indri. Ada nggak sih Bu mitos-mitos umum di dunia pendinginan data center yang sebenarnya tuh nggak ada, ini kesalahpahaman aja gitu Bu? Ada, dan itu sebenarnya pendek banget. Apa tuh Bu? Data center harus dingin, itu udah nggak ada lagi. Oh, oke. Ya. Yang benar gimana Bu berarti Bu? Data center sekarang trendingnya anget. Gitu ya, udah berubah ya mindsetnya ya. Udah berubah, udah berubah. Ya karena kembali lagi seperti yang tadi Ibu Herlin bilang, yang didinginin kan mesin, ya kan, bukan kita yang kalau kurang dingin make up-nya luntur. Ya kan? Oke, jadi itu mitosnya dari Bu Indri. Kalau dari Bu Herlin apa Bu mitos yang perlu kita waspadai ini? Precision cooling. Mitosnya kan precision cooling ya. Yang penting itu bukan precision cooling. Waktu precision cooling itu adalah pada saat si instrumennya tidak sanggup untuk dikasih temperatur yang naik turun gitu ya, sehingga semua sensornya itu harus presisi agar bisa menjaga ruangannya stabil gitu ya. Nah sekarang kan range-nya sudah cukup lebar ya, Bu Indri ya. Betul. Jadi mungkin precision cooling-nya itu menurut saya sudah jadi nomor 2. Yang nomor 1 sekarang adalah energi efisiensi. Jadi gini, dulu kalau zaman dulu kan Basari tolerance temperatur server itu rendah sekali, ya kan. Jadi kalau zaman dulu tuh misalnya 20 derajat servernya udah hang. Sekarang tuh sebetulnya tolerance temperatur server itu tinggi, gitu. Jadi udah nggak bisa pakai istilah precision cooling sebenarnya. Ya, jadi sebenarnya ya kayak di beberapa customer ya mereka cukup baca dari average temperatur aja. Betul. Gitu loh. Ketika average temperatur itu sudah tercapai, ya sebenarnya kemampuan cooling itu bisa diturunkan. Ya, sehingga power consumption-nya rendah. Ya misalnya nih, pada saat average temperatur itu udah tercapai, tadinya fan kita running semuanya, which is kan boros banget, ya kan? Satu kali startup berapa sekian ampere gitu loh. Nah ini kan kalau misalnya diturunkan, ya otomatis power consumption-nya rendah, itu kan baru hitungan per unit, ya kan? Kalau di dalam satu hall itu ada 40 unit, nah ya banyak sekali kan penghematannya. Betul. Kurang lebih seperti itu. Jadi mitos yang mesti dihilangkan itu adalah data center sekarang harus hangat, bukan dingin. Ya. Yang perlu dingin kalau ngedinginin kita aja ya nggak Bu? Dulu itu kan akurasinya hanya 1 derajat atau 2 derajat gitu ya, akurasinya. Makanya disebut precision cooling. Kok sekarang kan range-nya bisa sampai 5 derajat mungkin lebih ya. Dari 19 sampai 27 dia masih bisa jalan optimum gitu. Jadi kan udah nggak presisi lagi. Bukan precision cooling. Kalau precision cooling itu mereka akan menyediakan kapasitas pendinginan yang 2 kali lipatnya. Misalnya Mbak Sari masuk ke dalam ruangannya kan tiba-tiba jadi hangat ruangannya. Terus jadi down kalau kapasitas pendinginannya kurang, makanya dia kasih 2 kali lipatnya. Kalau sekarang itu udah nggak perlu lagi. Oke. Tapi untuk humidity masih perlu presisi nih Bu. Nah ini humidity juga tidak terlalu. Humidity mereka bisa nerima sampai 50 sampai 60 ya. Jadi nggak terlalu berat, dulu di 40 sampai 50 gitu. Sekarang bisa sampai 60. Jadi kita tidak terlalu berat menurunkan humidity di Indonesia. Jadi server sekarang juga lebih toleran ya Bu ya terhadap humidity ya. Nah kemudian apa sih saran yang bisa Ibu berikan kepada bisnis-bisnis yang ingin membangun atau mengupgrade data center di Indonesia, dan apa yang harus mereka
lakukan untuk memilih solusi pendinginan yang tepat? Ini bukan cuma untuk co-location ya Bu ya, seluruh banyak nih bisnis-bisnis yang punya data center sendiri juga. Silakan. Kalau dari saya sih mungkin pertama jadi member ASRE dulu. Oke, jangan lupa catat. Jangan lupa menjadi member ASRE karena kan semua orang terutama untuk coolingnya ya, mereka kan akan baca ASRE guideline-nya, ASRE standarnya. Ya mendingan jadi member ASRE aja, ada transfer teknologi di sana, ada networking di sana gitu ya. Itu dari sisi ASRE-nya. Dari yang lain-lainnya sebenarnya tadi sudah saya sampaikan ya. Sertifikasi selalu terbuka terhadap update teknologi. Nah, itu adanya hanya di sertifikasi, seminar-seminar, transfer teknologi bersama dengan penyedia teknologi. Ya, salah satunya dengan Bu Indri ini misalnya. Karena kan teknologi itu berjalan cepat ya. Jangan sampai kita pikir ini yang paling bagus padahal udah ada teknologi yang baru gitu 2 tahun, 3 tahun kemudian itu aja. Jadi kita harus selalu update pengetahuan kita. Oke, siap. Jadi key message-nya jangan lupa ikut ASRE dulu gitu ya Bu ya, karena itu sumber knowledge-nya banyak nih sih. Kalau untuk cooling ya. Untuk cooling. Oke. Nah, Ibu boleh nggak dibocorin nih, ada nggak sih proyek atau perkembangan menarik yang akan datang di bidang pendinginan data center di Indonesia yang sebaiknya bisa kita ketahui nih Bu? Itu kayaknya rahasia umum deh ya. Nah, masa sih harus dibahas di sini? Apa tuh Bu? Apa rahasianya Bu? Rahasianya Indonesia itu pasti sekarang data center itu belum memadai ya. Yang paling jelas kelihatan di IKN lah. Oke. Ya, di IKN butuh data-data baru sebenarnya ya, karena Indonesia akan membangun lebih banyak lagi. Jadi saya tidak melihat itu ada sesuatu yang harus disembunyikan, bahwa Indonesia itu akan terjadi spike data center yang sangat tinggi. Jadi bisnis data center itu adalah menjadi bisnis yang akan sangat menarik. Mungkin saya juga akan berhenti jadi konsultan, mau jadi operator. Bukan mau jadi operator, mau jadi konsultan data center aja. Pindah haluan. Ya, saya mau sertifikasi lah besok. Oke, mau pindah server nih Bu Herlin nih. Oke. Itu kalau menurut saya ya, semua orang udah tahu. Anak bayi aja sekarang setiap saat main TikTok lah, main IG lah. Artinya berapa dari bayi sampai kakek nenek itu butuh data. Betul. All the time loh. All the time. WA lah, WA group itu kan nggak berhenti tuh. Ya, bikin panas server itu. Ya, TikTok juga ya. Itu Indonesia itu terlalu terlalu tergantung kepada digital ya. Tergantung sosial media dan tergantung sama e-commerce. Benar. Ya. Sama satu lagi Bu, doyan ngutang. Jadi itu rasanya bukan rahasia umum lagi ya. Data center itu akan menjadi spike ke bisnis di Indonesia. Sampai Ibu Herlin aja mau pindah haluan. Mau pindah sertifikasi biar bisa masuk ke project-project data center. Mudah-mudahan sebagai presiden ASRE saya dapat diskon. Oh, terus Bu Herlin ada special request. Instrukturnya harus Panawi. Request Bu. Catat ya. Jangan lupa lulus. Disclaimer-nya lu. Udah diskon, terus harus lulus. Okay. Gampang Bu, gampang. Nah, kemudian nih kita masih ngomongin masalah ASRE. ASRE ini kayaknya banyak nih Bu networknya di pemerintah. Kemudian mungkin dengan asosiasi lain seperti apa sih Bu kolaborasi ASRE ini Bu untuk bisa lebih memajukan situasi atau keadaan pendinginan data center di Indonesia? Sejak saya tahu bahwa data center itu akan memberikan kontribusi energi yang sangat tinggi ya, saya langsung itu ke asosiasi data center. Pak, ayo kita ketemu. Ke ID Pro ya, betul ya Bu? Ke ID Pro ya, saya ke ID Pro, Pak, kita harus ketemu. Lalu saya juga kan sertifikasi, saya pengen tahu apa sih sertifikasinya, standar-standar apa dan seterusnya. Jadi memang butuh kolaborasi dari semua asosiasi terkait
sebenarnya. Bukan hanya asosiasinya saja, tetapi semua teknologi provider itu harus selalu mengupdate asosiasi tersebut. Sehingga karena kan tugas asosiasi itu mengedukasi masyarakat pengguna, ya. Kalau dari asosiasinya tersebut tidak diinform, bagaimana dia bisa mengedukasi masyarakat pengguna. Jadi kolaborasi seluruh stakeholder, bukan hanya asosiasi saja, seluruh stakeholder di data center itu harus saling ketemu. Diajak kopi mungkin. Diajak kopi. Kalau ditraktir sih sering-sering nggak apa-apa ya Bu. Ditraktir kan sama Jules pasti ya, masa sama kita. Orang yang punya profitnya dia. Tuh Bu Endri, udah diajakin kolaborasi dengan cara ngopi-ngopi, diajak kopi. Nah, oke. Nah, Ibu Indri, bagaimana perubahan dalam teknologi pendinginan data center telah mempengaruhi jenis keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan oleh profesional SDM dalam industri ini? Gimana Bu? Silahkan. Oke, jadi kalau menurutku ya, contoh waktu aku pertama kali terjun ke industri ini tahun 2006, kita punya 10 engineer. Engineer itu cukup mengerti tentang mechanical. Artinya di tahun itu kan rata-rata semua data center itu pakai sistem direct expansion. Ada kompresor dan ada outdoor, ya kan. Jadi engineer yang kita perlu itu adalah engineer yang jago ngelas, yang certified welding, ya kan, yang ngerti sistem mechanical, ganti expansion valve, ganti semua komponen mechanical. Itu aja yang kita perlu di tahun-tahun tersebut gitu loh, sebelum tahun 2015. Nah, setelah growth data center seperti yang tadi saya bilang udah masif seperti sekarang ini ya, di atas tahun 2020, engineer mechanical engineer yang tadi saya bilang cuman jago ngelas, jago troubleshooting mechanical, itu nggak cukup. Engineer yang kita perlukan sekarang itu yang lebih ngerti controller, software, logic. Wow, oke. Ya, kenapa? Ya karena kembali lagi Mbak, untuk menciptakan efisiensi serendah mungkin tadi, seperti yang tadi Bu Herlin bilang, PUE di bawah 1,5, itu ya diperlukan kontrol logic yang super kompleks gitu loh. Dari sistem desain mechanical keseluruhan. Gitu. Jadi kalau terus terang sih, apalagi saya ya, orang yang nggak ada background mechanical engineering, pertama kali saya disodorin dokumen tender, terus saya baca sequence operationnya, ya terus terang sih aku pengen minum Panadol rasanya, ya kan? Gitu. Kompleks ya Bu ya? Ya terlalu kompleks, banget, complicated banget gitu loh. Ya kalau aku yang nggak ada background mechanical, mungkin kalau Bu Herlin nggak perlu minum Panadol, orange juice cukup kali ya, gitu. Nah, jadi kembali lagi, memang engineer yang skillnya hanya mechanical itu nggak cukup saat ini. Yang mengerti logic software itu juga kita harus punya, gitu. Jadi ya kembali lagi, karena kan software kita yang tulis berdasarkan sequence operation permintaan dari customer. Tapi kan ya kembali lagi, software diinstal di controller kita, ya controller kita kan akan kasih komen ke mechanical component. So kita perlu dua-duanya, kita perlu engineer yang ngerti mechanical, kita juga perlu engineer yang ngerti software dan logiknya, gitu. Jadi memang engineer kita yang sekarang sudah ikut kita sudah lama, sudah certified, sudah experience, terus terang buat perusahaan seperti kita itu ancaman, Mbak. Ya karena apa? Keterbatasan sumber daya manusia di industri data center yang perkembangannya sangat pesat ini. Ya kan? Kan nggak semua provider punya engineer yang experience-nya cukup. Karena kan nggak semua provider kayak saya gitu Kuling bisa ikut involve di hyperscale project yang memang desainnya sangat kompleks gitu. Jadi challenge-nya ya buat kita ya susah banget ngejagain orang-orang ini gitu loh, supaya nggak diambil orang lain. Nah, dan itu lebih susah daripada ngejagain pacar. Bener. Pacar gampang diganti ya Bu ya. Iya.
Ini susah, udah dibajak orang susah banget nahannya. Gitu. Gimana Bu Herlin? Ternyata kita perlu SDM yang lebih holistik nih, nggak cuma teknik mesin nih yang dia harus ngerti. Nah, itu kan ada di sertifikasinya. Di sertifikasi kan ada requirement ya, dia harus bisa apa aja. Itu kan tugasnya lembaga-lembaga sertifikasi. Jadi itulah kebutuhan industri data center tersebut. Jadi itu juga harus terakomodasi di dalam satuan kompetensinya gitu ya. Oke. Kalau sertifikasi di bidang cooling sendiri nih Bu, yang spesifik ada nggak sih Bu? Kalau teknisi ada, level teknisi sampai level 6 ada di Indonesia sudah. Itu ada SKKNI-nya, DLSP sudah ada ya, sudah Bu, ya? ada. Oke. Untuk coolingnya saja, tetapi seperti yang sama Bu Indi katakan, kan tidak cukup pengetahuannya hanya di cooling, tapi bagaimana dia juga harus memahami kerja dari data center sendiri. Jadi kalau dia miss di coolingnya, dia akan menyebabkan si customernya gitu ya, customer coolingnya itu kehilangan pelanggannya gitu ya. Itu yang harus dipahami mungkin untuk teknisi cooling di data center. Jadi ada kompetensi tambahan gitu ya Bu Intu ya. Betul. Tapi ya kembali lagi Bu, challenge-nya begitu kita punya tenaga ahli yang benar-benar expert, kok aku jadi curcol sih? Jagainnya susah. Terus diambil orang ya. Memang, tapi itu juga hak asasi mereka ya. Menurut saya memang inilah asal kompetisi sehat mungkin nggak apa-apa ya, kompetisi sehat aja. Tapi yang penting disediakannya banyak, mungkin jangan terlalu sedikit sehingga mereka akan berkompetisi di antara mereka sendiri. Betul. Sekarang mungkin masih seperti itu Bu Indri. Tapi lama-kelamaan mereka juga ya tahu mana yang sustain, mana yang enggak, mana yang satu kali jalan terus mereka di ya artinya lingkungan kerja penting kan Bu. Benar. Ya kan, ya anggaplah mereka mungkin di tempat lain, misalnya kita di hijack klien secara take home pay mungkin lebih besar, tapi misalnya di situ lingkungan kerjanya sikut-sikutan. Ya sementara kan misalnya kayak sementara kan kayak kalau kayak di tempat kita lebih kayak keluarga kan, gitu loh. Keluarga tapi nggak kepulang ke rumah yang sama itu aja. Kalau saya jadi keluargamu, saya dibayar berapa nih? Saya juga nih, saya bertanya-tanya kalau saya jadi keluarga begini. Ini kayak keluarga gitu ya. Ini kayak keluarga terus dibayar. Aku mau jadi keluarga, mau dibayar berapa nih? Ini kok podcastnya dari awal sih. Kayak keluarga Bu Indri puluhan ya, ratusan ya. Salah ngomong dulu tadi. Nah, mungkin tapi juga perlu dikampanyekan nih Bu, untuk lebih banyak talent-talent di Indonesia yang agar bisa tertarik masuk ke data center dan punya keahlian-keahlian spesifik ya Bu ya. Mungkin harus ada kerjasama dengan lembaga pendidik, institusi perguruan tinggi dan SMK. Saya setuju Bu, setuju. Karena kita emang kurang SDM saat ini. Harus dimasukkan ke dalam kurikulum mereka. Gitu. Dan terus terang ya, stres saya saat ini nggak ada yang lebih bikin aku jantung copot selain denger bu si Anu dideketin PT ini loh. Aduh. Udah stres aja cantiknya kayak gitu, gimana gak stresnya dia. Aduh, aku stres banget tuh kalau udah denger begitu. Bu engineer kita yang buat ini kayaknya mau pindah ke perusahaan, ke klien ini loh. Udah, itu tuh udah pasti aku susah tidur tuh. Jadi emang ini menjadi challenge banget. Sumber stres untuk banyak company ya Bu ya. Jadi nggak sustainable dong kalau turnovernya tinggi sekali ya Bu ya. Betul. Sedang bukan nggak sustainable, mungkin sedang gonjang-ganjing. Turbulence. Nah, kita kan nggak mau nih kalau industri-industri kita nih jadi banyak stresnya ke bidang itu ya, nyari talent baru lagi. Benar, kita harus invest lagi untuk training. Betul. Belum ngajarinnya, belum bawa mereka masuk ke dalam project kita, ya kan, gitu. Jadi emang tadi kalau menurutku sih idenya Bu Herlin oke banget ya, kerjasama antara government sama asosiasi data center untuk solve masalah ini, gitu loh. Sehingga memang kita punya sumber daya manusia yang cukup.
untuk seiring berjalan perkembangannya data center yang pesat ini, sumber dayanya juga harusnya pertumbuhannya pesat. Jangan sampai kekurangan orang kayak sekarang. Gitu loh. Gitu. Ya jangan sampai kayak aku aja harus di hijack, nggak penting banget kan. Oke. Nah, ini pertanyaan terakhir sekaligus sebagai penutup kita. Apa nih Bu, key takeaway-nya untuk pemirsa kita di rumah? Apa yang bisa dilakukan, apa yang strateginya untuk ya di dunia pendinginan data center ini apa sih Bu yang bisa key message-nya? Saya dulu ini. Silakan Bu Helen. Ya itu tadi sebenarnya key message dari saya itu, jangan lupa di data center itu kita mendinginkan server, bukan mendinginkan ruangan. Dan jangan lupa energinya itu harus dijaga ketat. Oke. Bu Indri, key takeaway. Kurang lebih sama. Sebagai data center operator ya memang sudah seharusnya hire konsultan yang memang profesional di bidang tersebut, ya kan? Terus punya tim yang memang mengerti dengan desain tersebut, ya sehingga memang efisiensi yang dituju tercapai. Gitu. Oke, baik. Jadi kita sudah ngobrol panjang lebar sekali, luar biasa. Nah, pemirsa sekalian, terima kasih telah bergabung dalam episode podcast Nusantara kali ini. Semoga diskusi ini memberikan wawasan yang berharga dan memperkaya pengetahuan kita tentang bagaimana pendinginan memainkan peran kunci dalam menggerakkan dunia data center. Jangan lupa untuk komen dan like serta subscribe untuk bisa mendengarkan episode menarik lainnya tentang dunia teknologi yang selalu berkembang. Kami berharap pemirsa sekalian tetap bersemangat dan terinspirasi untuk menjelajahi dunia data center yang tidak pernah berhenti berinovasi. Sebelum kita tutup episode ini, kita berikan salam unity dulu ya ibu-ibu ya. Silahkan menghadap ke kamera tengah. Dalam hitungan ketiga kita ucapkan bareng-bareng salam unity. Baik, 1, 2, 3. Salam unity. Terima kasih Ibu Indri dan Ibu Helen sudah hadir di podcast Nusantara. Terima kasih semuanya, sampai jumpa. Terima kasih Mbak Sari sudah diundang. Annyeonghaseyo. Wah ini, thank you.